Halo Indonesia, saya Krisyanto Yenoni, salam NKRI. Terkait video viral Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur yang terlihat memarah-marahi utusan Menteri Sosial Republik Indonesia. Dan ada juga terlontar dari mulutnya itu kata-kata yang kasar terhadap Ibu Mensos. Ada beberapa teman yang seolah-olah mendesak saya untuk membicarakan hal ini. Dan oke, saya tanggapi. Kita bicara soal ini tentunya merujuk kepada klarifikasi Ibu Mensos RI, yakni Ibu Risma. Jadi menurut klarifikasi dari Ibu Risma, Menteri Sosial Republik Indonesia, bahwa luapan kemarahan yang ditunjukkan oleh Bupati Alor itu wajar. Dalam tanda kutip wajar ya. Wajar kenapa? Karena menurut Ibu Risma, itu Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang telat menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Hanya 3 hari terlambatnya, itu saja mereka sampai mendatangi Ibu Risma bawa parang katanya. Bawa parang. Itu menurut Ibu Risma. Tapi Ibu Risma memahami itu karena dalam situasi darurat dan kemudian warga di sana kelamaan menunggu bantuan dari pemerintah pusat, sehingga menurut Ibu Risma hal tersebut wajar. Luapan kemarahan masyarakat itu wajar. Apalagi Kabupaten Alor yang terlambatnya lebih dari 3 hari, itu menurut Ibu Risma. Nah, saya kira di sini ada perbedaan versi. Ada sedikit perbedaan versi. Kalau menurut versinya Bapak Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, bahwa ada terjadi salah penyaluran bantuan tersebut. Yang semestinya bantuan itu disalurkan melalui pemerintah daerah, kok bantuannya malah melalui DPR gitu. Hal tersebut yang kemudian menjadi pemicu kemarahan Bapak Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur. Oke, kita mengurai ini perlahan-lahan. Jadi menurut Ibu Risma, luapan kemarahan Bapak Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur tersebut wajar. Nah, tapi kata Ibu Risma, sebenarnya beliau sudah berupaya menghubungi pihak-pihak terkait yang berada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, termasuk juga Bapak Bupati Amon Cobo ini. Beliau sudah mencoba untuk menghubungi tapi tidak terkoneksi. Beliau juga coba menghubungi dinas sosial di Kabupaten Alor, tidak terkoneksi juga. Beliau berupaya bagaimana caranya supaya bantuan dari pemerintah pusat ini untuk masyarakat korban bencana alam badai Seroja ini cepat sampai ke Kabupaten Alor. Tapi beliau mencoba untuk menghubungi semua pihak yang terkait di Pulau Alor atau Kabupaten Alor, tidak juga terkoneksi. Nah, kebetulan beliau mencoba menghubungi DPRD Kabupaten Alor, terkoneksi begitu. Terkoneksi sehingga penyaluran bantuan dari pemerintah pusat yang melalui DPRD Kabupaten Alor itu bukan disengaja, tapi dalam situasi urgent yang memang tidak ada pihak lain yang bisa terkoneksi ketika dihubungi oleh Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia. Nah, kebetulan sekali beliau coba menghubungi DPRD Kabupaten Alor, terkoneksi. Maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan karena desakan situasi yang mana pemerintah pusat inginnya agar bantuan ini segera sampai ke Pulau Alor,
Sehingga dalam situasi tersebut hal itu sebenarnya wajar. Nah, tetapi saya melihat di satu sisi bahwa Bapak Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur ini seolah-olah tidak mau tahu situasi seperti apa yang sementara dihadapi bangsa ini. Jadi beliau hanya fokus kepada situasi bencana alam badai Seroja tanpa mau tahu menahu, tanpa mau mempedulikan situasi pandemi COVID-19 yang mempersulit penyaluran bantuan dari pemerintah pusat ke daerah terdampak. Menurut cerita dari Ibu Risma, bahwa 2 orang utusannya yang sampai ke Pulau Alor atau Kabupaten Alor, itu mereka sudah berupaya. Mereka sudah berupaya sekuat-kuatnya bagaimana mensiasati situasi hingga mereka bisa sampai ke Pulau Alor. Mau naik kapal, ada pemeriksaan. Nah, ini juga tentunya akan menghambat, memperlambat gerak orang-orang Kementerian Sosial ini dalam misi penyaluran bantuan ke daerah-daerah terdampak bencana alam badai Seroja di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga mereka mensiasati situasi itu, mereka berangkatnya subuh-subuh ketika belum ada penjagaan yang ketat. Nah, menurut saya Bapak Bupati Alor, Bapak Amon Jobo ini mestinya bersyukur bahwa dalam situasi yang super ketat, utusan Menteri Sosial masih bisa sampai ke sana dalam rangka menyampaikan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Semestinya bupatinya bersyukur, semestinya bupatinya berterima kasih bahwa dalam situasi yang begitu ketat, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Sosial masih mampu dengan segala daya upayanya menyampaikan bantuan itu ke Kabupaten Alor. Nah, ini yang membuat saya sangat menyayangkan sikap luapan emosi dari Bupati Alor. Beliau seolah-olah nggak mau tahu dengan situasi. Saya sebagai pendukung pemerintah, juga salah satu pencinta Ibu Risma, sesak dada saya, sakit hati saya melihat sikap luapan emosi dari Bupati Alor Nusa Tenggara Timur. Menurut saya Bupati Alor tidak menunjukkan adat ketimuran, tidak menunjukkan sikap tradisi ketimuran. Nah, ini yang sangat saya sayangkan dari sikap Bapak Bupati Alor. Dan ada juga kesalahpahaman ya. Ada juga kesalahpahaman beliau. Beliau menyangka bahwa bantuan tersebut adalah PKH. Ternyata bukan. Itu bukan PKH. Bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Sosial, itu bukan PKH. Itu bantuan pemerintah yang dikhususkan untuk korban bencana alam badai Seroja. Jadi bukan PKH. Sehingga saya melihat hal ini, kemarahan yang diluapkan oleh Bapak Bupati Alor ini dasarnya salah. Salah kaprah, salah paham. Dan semestinya seorang bupati tidak menunjukkan sikap yang seperti itu. Semarah-marahnya menurut saya tidak mesti menggunakan bahasa-bahasa yang kotor. Menurut saya, bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh Bapak Bupati Alor Nusa Tenggara Timur tersebut masuk dalam kategori bahasa kotor. Sampai menyebut Ibu Risma ketika jadi wali kota Surabaya, apa prestasinya, hanya tanam bunga dan lain sebagainya. Wah,
Menurut saya itu sudah kelewatan ya. Dan ada satu hal lagi yang saya sayangkan, bahwa beliau seorang bupati yang sudah menjabat 2 periode, sebenarnya beliau berpotensi untuk menduduki sebuah jabatan yang lebih tinggi lagi di kemudian hari. Selepas masa jabatan beliau sebagai Bupati Alor. Tetapi dengan luapan emosi yang beliau tunjukkan yang sampai viral seperti ini, beliau secara tidak langsung menurut saya telah bunuh diri dalam tanda kutip. Beliau mungkin tidak bisa lagi menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi lagi di daerah Nusa Tenggara Timur. Saya kira gitu. Jadi hal tersebut, kemarahan yang luapan kemarahan Bupati Alor yang viral tersebut, menurut saya tidak hanya suatu sikap yang tidak terpuji yang patut untuk dicontoh oleh generasi muda bangsa, melainkan juga suatu sikap bunuh diri. Beliau mungkin tidak akan bisa lagi menduduki sebuah jabatan yang lebih tinggi selepas masa jabatan beliau sebagai Bupati Alor. Kalaupun bisa, menurut saya itu adalah keajaiban. Semoga saja ya, meskipun beliau sudah klarifikasi, minta maaf dengan secara khususnya kepada Ibu Risma, tapi dampak dari apa yang beliau tunjukkan, sikap luapan kemarahan yang beliau tunjukkan, itu tidak akan hilang begitu saja. Dampak yang sudah nyata saat ini, Partai PDI Perjuangan tarik dukungannya terhadap Bupati Alor. Nah, ini satu dampak yang sudah terjadi saat ini. Tentu saja ada dampak-dampak lain berikutnya. Sehingga saya melihat dan menilai sikap Bupati Alor yang menjadi viral tersebut merupakan suatu sikap bunuh diri yang telah beliau lakukan. Apapun itu, saya berharap supaya hal semacam ini tidak dicontoh oleh kepala daerah yang lain. Karena menurut saya seorang pemimpin harus menunjukkan sikap yang terpuji dan bernilai didikan untuk generasi penerus bangsa. Jadi kesimpulannya, menurut Ibu Risma bahwa hal tersebut wajar, dalam tanda kutip wajar, karena Pulau Alor atau Kabupaten Alor itu kelamaan menunggu bantuan dari pemerintah pusat untuk masyarakat korban bencana alam badai Seroja. Tapi sebenarnya keterlambatan tersebut bukan disengaja, melainkan karena ketatnya situasi pandemi. Hal tersebutlah yang kemudian memperlambat gerak utusan Menteri Sosial Republik Indonesia untuk sampai ke Pulau Alor. Dan kemudian Ibu Risma sudah mencoba menghubungi pihak-pihak terkait yang ada di Kabupaten Alor guna penyaluran bantuan pemerintah pusat ini, tapi tidak terkoneksi. Bupati sudah coba dihubungi juga tidak terkoneksi, dinas sosial sudah dihubungi juga tidak terkoneksi, dan akhirnya beliau coba menghubungi DPRD Kabupaten Alor, terkoneksi. Jadi hal tersebut bukanlah hal yang disengaja, melainkan karena situasi darurat, dan dengan segala daya upaya Menteri Sosial Republik Indonesia berusaha agar bantuan ini segera sampai ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Begitu. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan sebagai klarifikasi, sebagai penjelasan. Intinya saya sebagai pendukung pemerintah
dan sebagai salah seorang pencinta Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial Republik Indonesia, saya merasa sesak di dada. Saya merasa sakit di hati saya. Dan saya sangat menyayangkan sikap luapan emosi yang ditunjukkan oleh Bapak Bupati Alor Nusa Tenggara Timur yang telah viral. Saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI.